topik ya. Jadi ada 2 topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang deteksi dini. Kemudian nanti tentang tata laksana. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang deteksi dini itu umumnya pada penyakit kanker terutama. Artinya kita membahas bagaimana suatu kasus supaya tidak ditemukan pada stadium yang lanjut sehingga pengobatannya menjadi efektif, menjadi penyembuhan untuk pasien. Artinya kalau kanker kan ada stadiumnya, 1, 2, 3, 4. Nah kalau talasemi nggak ada stadiumnya. Jadi kalau kita deteksi dini, tujuannya untuk apa? Nah, apa memang ada pentingnya kita melakukan deteksi dini? Apa bedanya kalau kita menemukannya di early, di dini atau di lanjut? Ya, jadi tidak ada sebenarnya dini dan lanjut pada talasemi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus melihat ini data bahwa memang talasemi itu penting. Yang pertama tentang penyakitnya. Tentang penyakit ini hingga saat ini talasemi itu belum dapat disembuhkan. Jadi masih tergolong suatu penyakit yang katastrofik istilahnya. Dalam bidang hematologi ada 2 penyakit katastrofik, yaitu hemofili dan talasemi. Jadi kalau dokter-dokter sudah bicara tentang talasemi dan hemofili, kemudian nanti berbicara tentang keuangan, penata laksanaan, itu sepertinya kayak yang buntu gitu. Karena seolah-olah ini akan menghabiskan biaya tetapi tidak ada ujungnya. Nah, yang kedua adalah tentang penyakit ini. Penyakit ini dapat dicegah. Nah, disinilah yang menjadi hal yang penting. Kalau dia tidak dapat disembuhkan dan dapat dicegah, kenapa kita tidak mencegahnya, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana efek ke pasien? Nah, yang paling penting adalah ujung-ujungnya semua kondisi pasien talasemi itu kualitas hidupnya rendah, ya, menurun. Kemudian ini tentu saja mempunyai efek ke psikologi pasien, sosial ekonomi, kemudian dapat juga menyebabkan kondisi-kondisi lain yang menyebabkan pasien itu menjadi sakit, yaitu banyaknya morbiditas. Jadi ada komplikasi-komplikasi dari talasemi yang nanti kita akan bahas. Nah, pada ujungnya, pada pasien-pasien talasemi itu bisa menyebabkan kematian. Nah, dulu sebelum ada pengobatan terapi kelasi besi atau terapi transfusi darah, itu rata-rata angka harapan hidup orang talasemi itu rendah, ya, 20-25 tahun. Tetapi dengan adanya pengobatan talasemi yang baik, hingga saat ini bisa pasien itu mencapai 45 tahun rata-rata. Ya, bisa juga lebih dari itu. Tapi tergantung dari pengobatannya. Nah, dalam dampak pembiayaan, talasemi itu membutuhkan biaya besar. Jadi baik dalam hal transfusi darah maupun pengobatan anti besi, kolasi besi, itu bukan suatu hal yang murah. Nah, ini akan menjadi dampak yang besar baik dari asuransi, kalau penanggung asuransi maupun negara, ya. Jadi dalam hal ini BPJS. Nah, nanti kita lihat bahwa BPJS menanggung beban besar untuk pengobatan talasemi ini. Nah, juga termasuk pada keluarga gitu. Jadi walaupun sudah ditanggung oleh BPJS untuk transfusinya, sudah ditanggung untuk pengobatan terapi kelasi besinya, tetapi bapak dan ibunya harus mengantar ke rumah sakit dalam waktu tertentu, minimal sebulan sekali, sehingga tidak bekerja, kemudian harus menjaga anaknya, dan sebagainya. Ya, itu semuanya akan mendapatkan dampak sosial ekonomi bagi keluarga. Nah, oleh karena itu kita penting sekali, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Intan, deteksi dini dan melakukan screening. Nah, apa bedanya deteksi dini dan screening ini? Ya, beda-bedanya tipis gitu ya. Jadi kalau deteksi dini adalah mengetahui diagnosis penyakit lebih awal dengan mengenal gejala dan tanda atau tanda-tanda warning gitu.
Dan selanjutnya kita melakukan diagnosis yang tepat. Jadi, nah deteksi dini ini kita lakukan diagnosis yang lebih dini, lebih cepat. Nah, nanti ada pemeriksaan yang lebih tepatnya gitu. Nah, dengan screening adalah melakukan pemeriksaan yang sederhana. Nah, inilah yang menjadi unggulan atau menjadi harapan besar dari semua kita, baik itu pemerintah, dokter, dan masyarakat semuanya. Kalau bisa ada pemeriksaan yang sederhana dengan ketepatan yang tinggi untuk mendeteksi talasemi, itu akan sangat bagus. Sehingga penyakit ini tadi bisa dicegah, dan yang dicegahnya itu betul-betul efektif. Nah, fakta dari talasemi ini kita juga harus lihat bahwa hingga saat ini sekitar 270 juta orang di dunia ini menderita talasemi. Jadi talasemi ini karena tadi variannya banyak, itu banyak sekali penderitanya. Dan memang dikatakan 6 sampai 10 orang di Indonesia ini, ini 6 sampai 10% orang Indonesia itu pembawa sifat. Jadi adalah thalassemia minor. Jadi 6 sampai 10 orang itu adalah pembawa sifat thalassemia minor. Nah, kemudian tahun 2019 itu sudah tercatat 10.000. Jadi bayangkan berapa banyak yang belum terdata. Nah, hampir 40% itu dari Jawa Barat. Nah, saya nggak tahu apa memang karena di Jawa Barat ini memang sangat banyak atau memang kita deteksinya bagus gitu dibandingkan dengan di provinsi-provinsi lain. Nah, jadi kalau dihitung seandainya penduduk Jawa Barat tahun 2020 ini hampir 50 juta dengan angka kelahiran 20%, maka diperkirakan tiap tahun itu lahir bayi-bayi talasemi itu 600 sampai 1.000 orang per tahun. Nah, tapi ini tidak terdeteksi, ini baru angka. Nah, oleh karena itu penting sekali deteksi dini dan upaya screening untuk mencegah supaya ini tidak makin banyak gitu. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa dalam hal pembiayaan talasemi itu menduduki ranking ke-5, jadi 5 besar. Ini data dari Jakarta ya. Jadi dia di bawah, sedikit di bawah gagal ginjal, jantung, kemudian cancer, stroke gitu. Jadi masih lebih sedikit yang dibiayai untuk leukemi dan hemofili. Jadi talasemi itu lebih mahal dibandingkan dengan hemofili dan leukemia. Nah, itulah alasan-alasan mengapa talasemi ini menjadi sangat penting sehingga kita lebih aware. Jadi ada tadi kalau di depan itu ada 8 Mei itu adalah Hari Talasemi Nasional ya. Kita bisa memperingati talasemi supaya kita lebih aware. Nah, apa itu yang disebut dengan talasemi? Mengulang lagi kembali bahwa talasemi itu merupakan suatu kelainan darah yang sifatnya genetik, diturunkan, bukan ditularkan. Dan disebabkan oleh kelainan oleh mutasi dari gen. Nah, mutasi ini bisa dalam bentuk delesi. Delesi itu dihapus atau hilang. Dari gen pembentuk globin. Globin itu protein. Jadi kalau kita mundur lagi, nanti mungkin Dr. Leni akan bercerita tentang hemoglobin. Hemoglobin itu struktur dari pembentuk struktur eritrosit. Nah, itu terbentuk dari hem dan globin, besi dan protein. Nah, proteinnya ini tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga akan terjadi ini, kerusakan membran sel yang menyebabkan dia lisis atau pecah. Dan sebagai kompensasinya, tubuh akan melakukan pembentukan sel eritrosit yang lebih banyak. Tetapi karena globinnya rusak, terganggu akibat mutasi, maka terbentuk yang eritrosit yang dibentuk lagi tetap aja tidak efektif dan tidak sempurna. Inilah menjadi lingkaran setan ya. Jadi dibentuk tidak bagus, yang terbentuk rusak, terus terjadi sehingga tubuh akan menjadi sakit. Nah, tergantung dari banyaknya mutasi, tergantung dari banyaknya delesi,
akan menyebabkan anemia. Nah, anemia ini bervariasi dari ringan, sedang, sampai berat. Gitu. Nah, defeknya tadi sudah gangguan di sintesis globin. Kalau dianalisis secara DNA, maka kita akan lihat ada gangguan di DNA, beta change atau alpha change. Nah, nanti pemeriksaannya dengan elektroforesis supaya bisa kita lihat, oh ternyata ada kompensasi dari hemoglobin yang imatur atau fetus yang masih tinggi. Jadi antara bayi dengan dewasa HB itu berbeda. Nah, kalau pada pasien talasemi ternyata HB-HB yang immature itu masih ada gitu. Nah, nanti juga dengan pemeriksaan apus darah tepi akan kita lihat adanya gambaran anisopoikilositosis. Nah, nanti dokter ini yang akan lebih jelas tentang laboratorium. Nah, secara klinis kita akan melihat adanya organomegali dan kelebihan besi. Nah, semuanya ini mempunyai variasi yang luas, tergantung dari defeknya. Makin besar defeknya, maka makin berat. Akan menjadi thalassemia mayor. Tapi makin dikit, maka akan menyebabkan thalassemia minor. Jadi yang terjadi adalah anemia. Yang kita harus ingat adalah anemia. Maka nanti kita akan berangkat dari thalassemia ini dari anemia. Anemia tadi gangguan pembentukan dan penghancuran. Nah, karena pasiennya anemi, maka akan terjadi gangguan fungsi organ, terutama jantung, ya kan. Kemudian pertumbuhan, kemudian nanti bisa juga mengganggu paru-paru dan sebagainya. Tentu saja akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Nah, karena pasiennya anemi, maka pasiennya harus ditransfusi. Karena kalau kita mengharapkan pembentukan dari tubuhnya sendiri, tadi disampaikan bahwa tidak akan efektif. Ya. Pada yang mayor tidak akan terkejar, maka kita berikan transfusi. Nah, transfusi yang rutin ini akan menyebabkan penumpukan besi yang banyak gitu. Nah, kalau globin itu didegradasi protein asam amino masih bisa dipakai, tetapi kalau besi itu enggak, dia ditumpuk. Jadi menjadi Iron Man, jadi manusia besi. Nah, besi ini hitam, jadi makanya pasien-pasien talasemi itu hiperpigmentasi karena penumpukan besi atau hemosiderosis di kulit. Nah, tapi dia juga menumpuk di organ-organ semua, dari organ liver, jantung, hormon-hormon, ya, pankreas, hipofisis, semuanya, ya, sehingga menyebabkan gangguan dari fungsi organ tersebut. Kalau di liver itu bisa menyebabkan sirosis dan kalau di jantung bisa menyebabkan gagal jantung sehingga pasiennya akan menjadi sesak napas. Nah, untuk transfusi rutin dan penumpukan besi ini memang kita menjadi suatu hal yang wajib karena memang belum ada pengobatan yang efektif. Tadi adalah simplifikasi atau gambaran yang sederhana dari patogenesis thalassemia. Nah, kalau kita lihat yang lebih detailnya seperti ini. Jadi ada banyak gejala atau banyak kejadian di dalam tubuh seorang penderita thalassemia. Nah, termasuk nanti bisa merusak tulangnya. Tulangnya akan menjadi kropos karena tulang juga diaktifkan untuk menghasilkan darah karena tidak mencukupi banyaknya pecah sel darah merah, maka akan terjadi penipisan tulang. Ya. Nah, pada ujungnya bisa menyebabkan fraktur. Nah, hati dan limpa juga akan membesar. Kenapa? Itu menjadi kompensasi untuk pembentukan sel darah juga. Nah, kemudian pasien-pasien thalassemia itu juga merupakan pasien-pasien dengan darah yang kental. Nah, darah kental ini bisa menyebabkan thromboembolism. Embolinya bisa di paru-paru, bisa juga di pembuluh darah yang lain. Nah, termasuk jadi bisa menyebabkan stroke pada orang thalassemia. Gitu. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami hemolisis yang banyak, hemolisis atau darahnya pecah,
pigmen dari heme itu akan bisa menyebabkan batu empedu. Nah, oleh karena itu bisa juga kita menemukan seorang talasemi itu diketahui dari batu empedu, padahal dia tidak ada riwayat talasemi sebelumnya, maksudnya tidak diketahui. Nah, itu. Nah, kemudian penumpukan besi tadi sudah disampaikan bahwa dia bisa menumpuk di organ-organ hormon, paratiroid, tiroid, pituitary, pankreas, dan sebagainya. Ini ujungnya adalah disfungsi endokrin. Makanya orang-orang talasemi itu menjadi tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Gangguan pertumbuhan karena growth hormonnya kurang. Kemudian bisa menjadi diabetes karena pankreasnya terganggu. Kemudian organ-organ seksnya juga tidak berkembang, ya, testis dan ovariumnya tidak baik, ya, kadang-kadang tidak menstruasi atau bahkan tidak subur. Kemudian pada liver tadi sudah disampaikan bisa menyebabkan sirosis, pada jantung bisa menyebabkan gagal jantung dan aritmia. Nah, jadi penting sekali deteksi dini talasemi ini. Nah, yang paling penting adalah sudah disampaikan tadi bahwa kita harus berangkat dari anemia. Karena memang gejala yang paling umum adalah anemia. Dan anemia ini bukan suatu hal yang jarang atau bukan yang aneh. Dan karena saking seringnya, anemia ini sering dianggap biasa oleh baik para pasien maupun para dokter. Gitu. Oh, kalau misalnya wanita karena menstruasi, anemia sedikit nggak apa-apa. Ternyata tidak. Jangan-jangan dia talasemi. Nah, makanya mudah-mudahan nanti dengan adanya refreshing ini, kita lebih aware. Semua pasien anemi curiga dulu, dia talasemi. Baru kita katakan tidak, kalau ternyata nanti dari screeningnya tidak ada. Nah, yang kedua, lakukanlah screening pada keluarga kalau dia penyandang talasemi. Karena kita tahu bahwa pasien talasemi itu diturunkan. Artinya tidak datang dari langit atau tidak datang dari kiri kanan. Pasti ada riwayat keluarga di dalam rumahnya. Nah, ini adalah batasan anemi. Kita harus ingat lagi bahwa kalau wanita yang tidak hamil itu HB-nya harus di atas 12. Gitu. Ini menurut WHO. Nah, untuk laki-laki harus di atas 13. Artinya, kalau wanita tidak hamil, lagi tidak menstruasi, HB-nya 11,5 misalnya, itu disebut anemi. Dan kita patut atau boleh saja curiga, jangan-jangan dia thalassemia minor misalnya ya, kalau memang harus dicurigai. Nah, jadi intinya adalah kita berangkat dari anemi. Anemi itu bukan suatu gejala dari suatu penyakit. bukan diagnosis, tapi dia adalah gejala dari suatu penyakit. Maka lakukanlah pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium screening. Nah, nanti bagus sekali kalau di puskesmas sudah punya ada hematologic analyzer yang otomatis dan simple. Kita bisa minimal dapat data HB dan MCV saja itu udah sangat bagus. Begitu anemi dan MCV rendah, talasemi harus menjadi suatu diagnosis banding. Nah, syukur-syukur kalau kita mendapat mikroskop sehingga kita bisa melihat apus darah. Nah, nanti kalau dari data-data ini kurang lengkap, bisa kita lakukan lab spesifik. Ya, nanti dokter Leni lah akan berbicara tentang laboratorium. Saya tidak akan lebih banyak di laboratorium. Nah, untuk diagnosis anemi itu banyak sekali. Kita harus sedikit meluangkan waktu mencari penyebab anemi. Jadi yang harus diingat bahwa anemi itu bukan diagnosis sendiri, harus dicari penyebabnya. Ya. Dari umurnya berapa, kemudian berapa lama sakitnya, obat yang sudah pernah dikasihkan apa, apakah ini aneminya mendadak atau berangsur-angsur, ada tidak riwayat perdarahan, kemudian ada enggak keracunan dan sebagainya, makan obat-obatan, kemudian apakah dia vegetarian atau tidak,
riwayat keluarganya atau tidak, bagaimana fungsi ginjalnya, ada nggak gangguan liver dan sebagainya. Jadi artinya banyak yang harus ditanya pada pasien thalassemia, pasien anemia yang dicurigai thalassemia. Nah, kalau pasiennya kita curiga thalassemia, maka kalau kita menemukan dia onsetnya atau usianya lebih dini, lebih muda, misalnya umur-umur anak-anak, maka kita curiga itu thalassemia, mungkin dia mayor, ya, karena biasanya kalau yang minor atau yang intermediate itu lebih dewasa atau bahkan tua baru ketahuan. Kemudian bagaimana tingkat transfusinya? Apakah dia sering? Kalau makin sering berarti mayor. Kemudian ada nggak lemah badan, pembesaran limpa, dan gangguan pertumbuhan. Jadi kita bisa lihat berapa umurnya, 15 tahun. Tapi kok tingginya masih segitu, artinya tidak seukuran sebayangan teman-temannya gitu ya. Nah, maka kita harus pikirkan, jangan kan ini sekarang ada stunting segala macam, termasuk itu thalassemia adalah orang-orang yang mempunyai gangguan pertumbuhan. Kemudian kalau riwayat keluarga juga keguguran berulang, thalassemia juga merupakan penyebab dari keguguran berulang. Nah, jadi kita harus merubah paradigma bahwa orang thalassemia itu adalah orang yang ditransfusi seumur hidup. Karena ternyata thalassemia itu tidak semuanya harus ditransfusi seumur hidup. Jadi kalau dia thalassemianya minor, itu bahkan tidak perlu ditransfusi. Nah, transfusi diperlukan kalau dalam keadaan tertentu saja. Misalnya dia melakukan operasi, atau sedang hamil, atau ada infeksi, sehingga dia HB-nya menjadi rendah dan dibutuhkan kadar HB yang lebih tinggi. Tapi kalau dia thalassemia mayor, maka dia membutuhkan transfusi untuk hidupnya. Artinya kalau nggak ditransfusi, meninggal. Gitu. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan non-transfusion dependent thalassemia atau NTDT atau TDT ya, transfusion dependent thalassemia. Ya. Jadi ini adalah klasifikasi baru bahwa bukan baru juga dari 2018. Jadi bahwa dulu kita hanya mendengar mayor, minor, intermediate. Mayor itu tidak perlu transfusi rutin, intermediate kadang-kadang, minor itu tidak pernah transfusi. Tapi kita sekarang melihat bahwa thalassemia itu dibedakan menjadi transfusi dependent atau non-transfusion dependent. Nah, ini kita lihat bahwa jadi pada pasien yang tidak mengalami transfusi, kalau umurnya panjang, itu bisa mengalami banyak sekali komorbid atau penyakit-penyakit yang bisa muncul. Ya, misalnya hipersplenism, jadi limpahnya besar. Kemudian di umur 20 tahun, batu empedu. Kemudian ada leg ulcer, jadi ulkus pada kaki. Nah, umumnya batu empedu terjadi pada usia 40. Ya. Tapi kalau dia terjadi pada usia muda, salah satunya thalassemia penyebabnya. Kemudian ada gagal jantung pada umur 30, ya kan? Ada extramedullary erythropoiesis. Kemudian ada pulmonary hipertensi. Makanya dokternya harus lebih hati-hati. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita akan melihat banyak hal juga sama. Jadi kita harus melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari pucat, ada enggak kuning, ada enggak lidah yang papil atrofi, ada enggak tehi dan sebagainya. Ada enggak kelenjar getah bening, kemudian ada tidaknya pembesaran jantung, ada tidaknya murmur. Jadi kalau udah ada murmur berarti aneminya sudah lama dan jantungnya sudah decompensated. Kemudian kalau dia splenomegali, makin jelas mungkin ini kemungkinan adalah thalassemia. Minimal pasien-pasien dengan anemi dan splenomegali itu ada kelainan hematologi. Ya. Nah, untuk thalassemia itu ada beberapa tampilan khusus. Misalnya mukanya gini, mongoloid facies atau facies rodent. Jadi ekspansi dari sumsum tulang pada tulang maksila dan tengkorak. Osteoporotik, kemudian matanya menjadi anemis dan ikterik,
heparnya besar dan splennya juga besar. Tapi ini tidak harus semuanya ada, ya. Jadi bisa saja salah satu, tergantung dari di mana gangguannya atau beratnya di mana. Nah, ini adalah gambaran yang mungkin kita tidak bisa lupa kalau kita sering lihat gitu ya. Lihat dari mulai kepalanya, kemudian dahinya, kemudian hidungnya, kemudian maksilarisnya gitu. Ini adalah gambaran-gambaran yang karakteristik pada pasien talasemi. Nah, kalau kita ronsen, itu gambarnya akan seperti ini. Ada tulang yang tipis gitu. Jadi makin tebal, makin putih. Tapi kalau dia makin tipis, makin ada gambaran hitam-hitam. Ini adalah bukti dari osteoporosis. Dan ada rambut-rambutnya di tulangnya ini. Itu namanya hair on end sign. Ini khas banget untuk pasien-pasien thalassemia. Nah, kemudian dari anamnesis, pemeriksaan fisik, yang paling penting adalah juga anamnesis keluarga. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah juga target kita. Begitu kita dapat satu penderita thalassemia, maka kita mempunyai kewajiban untuk melakukan screening semua di ring satunya tadi. Jadi keluarganya harus dilakukan screening. Jadi kita tahu bahwa pasti ada orang-orang di atasnya atau di sekitarnya. Jadi kalau dia bapak ibunya, kalau dia sendiri thalassemia di rumah, pasti ada di atasnya. Ya, jadi harus dilihat ini. Itu demikian untuk deteksi dini. Nah, saya tidak berbicara tentang laboratorium karena sudah ada Dr. Leni. Saya akan masuk ke tata laksana thalassemia. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa thalassemia itu dibedakan menjadi dua. Dia perlu transfusi seumur hidup atau tidak, gitu. Kalau dia perlu transfusi seumur hidup, namanya transfusion dependent. Kalau dia tidak perlu transfusi seumur hidup, namanya non transfusion dependent. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dia memang transfusion dependent, obatnya cuma dua, transfusi rutin dan terapi kelasi besi. Nah, kalau kita menemukan pasien yang tidak melakukan transfusi rutin, bukan berarti kita tidak melakukan pengobatan. Kita tetap harus melakukan pengawasan, gitu. Karena bisa saja komplikasi itu muncul, walaupun pasiennya tidak ditransfusi. Ya, nanti kita lihat. Nah, berdasarkan usia, kita bisa lihat prioritasnya. Jadi kalau pada anak-anak, yang kita prioritaskan adalah gangguan pertumbuhan. Nah ini, jadi kalau pada anak-anak kita harus mengupayakan pertumbuhannya normal. Makanya pasien-pasien thalassemia itu kalau bisa HB-nya itu tercukupi minimal 10 kalau menurut panduan. Tapi kalau makin banyak kita transfusi, maka akan terlalu banyak juga besi yang dia terima. Karena itu kita harus menyesuaikan dengan kondisinya. Tapi ingatlah bahwa kalau dia tidak mendapatkan transfusi yang optimal, maka sudah pasti pertumbuhannya tidak akan baik. Kemudian perkembangannya juga. Jadi perkembangannya itu berarti kognisinya juga tidak akan baik. Tulang-tulangnya juga akan tidak normal. Nah, kalau dia beranjak dewasa, kita lihat pertumbuhan organ-organ seksualnya tidak berkembang dengan baik. Jadi kita bisa lihat dari payudaranya, kemudian menstruasinya, kemudian rambut-rambut melon dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi seksualnya tidak baik. Itu bukti bahwa kegagalan dari pengobatan yang diberikan. Nah, kemudian pada orang-orang tua, kalau dia sudah beranjak di umur 20-30 gitu, kita bisa lihat juga ada gangguan di pekerjaannya. Kemudian bisa juga menyebabkan keganasan. Kemudian nanti bisa berhubungan dengan fungsi dari keluarga, bagaimana dia menikah dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian ya pada pasien-pasien thalassemia. Karena pasien thalassemia kemungkinan besar sulit untuk berkeluarga karena banyak sekali handicapnya. Nah, ini adalah perjalanan. Jadi kalau dia umur-umur
masih belasan, itu yang paling sering kita temukan adalah sirosis. Kemudian umur-umur 15 naik ini gagal jantung. Nah, kalau sudah umur-umur 20 terlihat sekali gangguan hormonal. Jadi kalau sudah umur-umur 25, nah itu bolak-balik ke rumah sakit, sesak napas karena jantungnya sudah berat sekali, bisa menyebabkan kematian. Ya, tentu saja kalau kita dapat melakukan pengobatan, ini bisa lebih panjang lagi. Ya, bisa lebih panjang sampai 30 tahun, 35 tahun. Nah, penyebabnya apa tadi? Ini sudah kita bahas, itu karena anemianya. Karena anemianya dan penumpukan besinya. Nah, jadi serba sulit. Mau dikoreksi anemianya, kita harus memberikan transfusi. Tapi kalau transfusinya terlalu banyak, besinya terlalu menumpuk. Nah, kemudian selain itu, transfusi itu bukan tanpa risiko. Kan ada infeksi pada transfusi bisa terjadi. Jadi hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis dan sebagainya itu bisa masuk melalui transfusi darah. Ya, jadi tidak ada jaminan transfusi itu bisa steril. Kemudian komplikasi-komplikasi yang lain juga banyak. Jadi mulai dari otak sampai ke tulang bisa terjadi. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi walaupun pasien-pasien talasemi yang tidak ditransfusi, itu komplikasi-komplikasinya juga bisa terjadi. Nah, makanya bukan berarti dia tidak perlu diawasi, apalagi dia ditransfusi. Nah, hingga saat ini ada 3 pengobatan besi itu, yaitu Deferasirox atau disingkat DFO, ada Deferipron, ada Deferoxamin. Ini Deferoxamin, Deferipron, Deferasirox. Nah, pengobatannya Deferoxamin atau Desferal dulu ini subkutan intravenous. Bisa subkutan, bisa intravenous. Nah, karena pengobatannya melalui subkutan dan intravena, maka ini tidak terlalu favorit. Berbeda dengan yang baru ini. Ya, ya tidak baru juga, tetapi dengan yang lebih baru, obat-obat yang oral itu lebih disukai. Walaupun obat-obat oral ini mempunyai banyak sekali efek samping, sehingga pasien itu bosan, nggak mau makan obat dengan alasan mual obatnya. Jadi gejala gastrointestinal itu memang sangat banyak pada pengguna obat-obat ini, sehingga pasien-pasien itu nggak patuh dengan pengobatan anti besinya ini, baik itu yang Deferipron maupun Deferasirox. Nah, Deferipron sudah ada sirupnya, itu jadi lebih bagus untuk anak-anak. Nah, ini adalah penelitian-penelitiannya. Jadi sehingga saat ini obatnya itu masih ini sini saja, jadi belum ada kemajuan yang lain yang signifikan, sehingga pasien-pasien talasemi itu juga kurang lebih bosan dengan obat yang itu-itu saja. Nah, kapan kita memberikan terapi kelasi besi? Syaratnya itu kalau ferritinnya lebih dari 1000 atau dia sudah mendapatkan transfusi lebih dari 10 kali atau ada transfusi transferin saturasinya lebih dari 60% kalau kita bisa periksa, atau MRI T2 star-nya abnormal. Ini adalah pemeriksaan dari fungsi jantung. Nah, kalau semuanya ini terpenuhi atau salah satu juga terpenuhi, itu sudah kita bisa mulai supaya pasiennya tidak keracunan besi atau iron overload. Nah, untuk komplikasi-komplikasi yang lain, misalnya ada pulmonary hipertensi, adanya osteoporosis, gangguan-gangguan endokrin, itu pengobatannya berdasarkan penyakitnya. Misalnya, pasiennya osteoporosis, ya kita perlu berikan dia kalsium, kita juga perlu berikan dia vitamin D, kemudian bisfosfonat kalau perlu, tergantung dari severity atau ringan sedang beratnya. Nah, kalau dia ada batu empedu, ya operasi bisa. Ya. Nah, untuk splenomegali juga termasuk. Kita bisa melakukan splenektomi kalau sudah indikasi. Intinya, semua kondisi-kondisi komorbid atau komplikasi ini
bisa muncul dan terpaksa harus diobati untuk meningkatkan quality of life. Nah, oleh karena itu kita penting sekali mencegah. Nah, upaya pencegahan yang kita bisa lakukan itu adalah di sini. Artinya kalau kita tidak melakukan deteksi dini yang tidak optimal, maka pasien-pasiennya akan meningkat. Nah, kalau pasiennya meningkat, nanti biayanya tanggungan pemerintah menjadi besar, kemudian dana-dananya juga terpakai untuk pengobatan, maka akan merugikan negara, ya kurang lebih begitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan di sini. Nah, ini bisa dilakukan di FKTP atau puskesmas. Dan juga tidak hanya FKTP, tapi juga di semua dokter. Jadi dokter itu harus aware tentang thalassemia ini. Supaya semua pihak bisa berperan dalam upaya menurunkan kejadian thalassemia. Nah, yang paling penting adalah edukasi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Intan, kita mengedukasi masyarakat. Nah, screening massal ring 1 itu sudah sangat bagus. Artinya kalau bisa terjadi diwujudkan luar biasa. Jadi Bandung atau Jawa Barat nanti bisa menurunkan atau mewujudkan zero growth dari thalassemia. Nah, kemudian pembimbingan genetik. Jadi artinya walaupun dia sudah memang terlanjur menikah, kita bisa lakukan apa yang disebut konseling genetik. Bagaimana seharusnya. Nah, kemudian kita bisa meningkatkan diagnosis antenatal. Dan kalau memang dibutuhkan atau diizinkan, nah ini kan aspek dari etik, bisa dilakukan aborsi terapeutik pada pasien-pasien yang atau kecurigaan kehamilan yang terimbas dari thalassemia. Tentu saja ini pembahasannya sangat panjang. Jadi target populasinya adalah orang-orang yang belum menikah atau baru menikah. Itu adalah orang-orang yang populasi target. Ya, jadi yang belum menikah atau yang baru menikah. Jadi kalau yang sudah menikah, sudah tua, udah punya cucu, itu bukan target yang baik sebenarnya. Ya. Nah, kalau untuk diagnosis antenatal, kita bisa mengetahui anak ini thalassemia atau bukan. Dari mulai umur 9 minggu itu sudah bisa diketahui. Nah, kalau misalnya amniocentesis, umur 19 atau 18 minggu dari kehamilan. Jadi siapapun itu bisa menjadi pembawa sifat atau dia minor. Oleh karena itu, lakukanlah screening. Screeningnya sangat mudah. Dari HB dulu. Kalau lihat HB-nya rendah, lihatlah MCV. Kalau MCV-nya rendah, lihatlah hapus darah tepi. Nanti baru berikutnya ferritin. Nanti ini dokter Leni yang akan lebih menjelaskan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa untuk menegakkan deteksi dini thalassemia ini diperlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian laboratorium yang baik. Laboratorium yang baik ini tidak harus mahal, tetapi bisa murah, yaitu HB, MCV, dan hapus darah tepi. Kemudian FKTP mempunyai peran yang penting pada kasus-kasus baru dengan tanpa komplikasi dalam hal edukasi, kemudian melakukan screening, kemudian konsultasi, baik itu yang mau menikah atau baru menikah. Kemudian deteksi dini ini dan tindakan diagnosis ini bisa menurunkan angka thalassemia di Indonesia. Khususnya Jawa Barat dulu deh kita turunkan. Ya, baik demikian Dokter Intan yang saya bisa sampaikan. Oh iya, kita jawab soalnya ya. Nomor 1, jawabannya apa nih? Kalau di nomor 1 berarti kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi jangan buru-buru merujuk pasien dengan anemi, apalagi melakukan transfusi. Transfusi itu tidak diperlukan kalau memang tidak ada gangguan
oksigenasi. Nah, demikian juga kita sebaiknya menghindari opsi atau pilihan suplemen besi pada orang-orang yang anemianya belum jelas. Jadi kalau misalnya AB rendah, udah minum zat besi dulu. Nah, sebaiknya itu dihindari karena pada pasien talasemi itu terjadi penumpukan besi karena ada hem yang tidak terpakai, maka ditumpuk di badan. Sehingga kalau kita menambah zat besi lagi, bukannya malah membaik, malah kita meningkatkan besi dan ferritin. Maka untuk jawaban ini sebaiknya lakukanlah pemeriksaan laboratorium lanjutan. Minimal kita melakukan MCV-nya berapa dan hapus darah tepi. Dan syukur-syukur kita bisa sampai ke ferritin. Nah, yang harus diingat adalah pemeriksaan lab ini sebaiknya dilakukan sebelum dia ditransfusi. Nah, yang kedua, pasien ini bisa saja kita temukan semuanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa mulai dari mata, kepala, jantung, limpa, hati, tulang itu bisa terimbas dengan talasemi. Jadi jawabannya semua benar. Nah, kalau ini talasemi tidak dapat sembuhkan. Betul. Jadi sampai saat ini talasemi belum dapat disembuhkan. Walaupun banyak sekali pengobatan-pengobatan yang modern sudah ada dikembangkan, termasuk sampai gen terapi. Jadi mengubah gen yang rusak atau akibat mutasi, tetapi itu sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Demikian juga transplantasi sumsum tulang, itu hanya memanjangkan kebutuhan transfusi, tapi tidak sampai level sembuh. Nah, tetapi pasien talasemi tidak perlu transfusi darah seumur hidupnya, kecuali yang mayor. Ya, jadi kalau talasemi yang minor dan intermedia itu transfusinya bisa kalau perlu saja. Sehingga kalau pasien-pasiennya talasemia minor dan minor itu harapan hidupnya sama seperti orang yang tidak talasemi. Kalau yang intermediate tergantung dia dekatnya ke minor atau ke mayor. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya.